Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Brema Natenaya, Saudara. Perbaikan jalan di Kecamatan Permata, Bener Meriah, Aceh terhenti akibat sejumlah alat berat tidak bisa bekerja lantaran minimnya ketersediaan BBM. Hingga kini penyaluran BBM hanya bisa dilakukan lewat jalur udara, lantaran jalur darat belum bisa dilalui akibat tertutup material longsor. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus mengupayakan akses masuknya logistik agar masyarakat juga tidak terlalu lama menunggu untuk bisa beraktivitas kembali. Hingga kini banyak warga yang rela berjalan kaki ke Kabupaten Aceh Utara untuk membeli bahan pokok. Alat berat dari grup Sani sudah masuk 5. Grup Sani sudah masuk 5. Kebetulan ada dari lokalan sini sudah masuk juga sekitar 6 atau 7 lah. Tapi yang lokalan sini terkendala bagi BBM-nya. 2 pekan usai banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, perbaikan sejumlah infrastruktur masih terus dikerjakan. Listrik salah satunya. Pemadaman masih terjadi di sejumlah wilayah. Di Aceh misalnya, warga di Aceh Tamiang, Aceh Utara, Banda Aceh, dan Pidijaya harus bertahan termasuk di malam hari tanpa listrik. Dari tadi pagi sampai sekarang belum hidup. Belum hidup. Jadi aktivitas di rumah bagaimana nih? Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk jaringan HP sendiri gimana? Nggak bisa juga. Nggak bisa. Jadi kalau harapnya ada lampu, biar bisa semua berkegiatan seperti biasa kan. Minta semua nggak bisa, air nggak bisa, masak nasi nggak bisa, cas HP, jaringan pun nggak bisa. Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan PT PLN minta maaf karena masih ada sejumlah wilayah di Aceh yang belum bisa dialiri listrik. Bahlil juga meminta maaf karena masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar masih belum mendapatkan pelayanan secara maksimal. Sebelumnya, Bahlil menyebut listrik di Aceh sudah menyala hingga 93%. Saat Presiden Prabowo bertanya tentang pemulihan listrik pasca bencana di Aceh. Saya yakin dan percaya bahwa pasti masih banyak kekurangan. Pasti masih terjadi hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan terjadi di lapangan. Karena itu sebagai pemerintah juga ikut prihatin yang sedang dalamnya, dan kalau ada yang belum maksimal memberikan pelayanan, kami memohon maaf. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman tim ini bisa menjadi bagian penting dalam rangka percepatan untuk proses pemulihan kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Belum pulihnya infrastruktur juga berimbas pada sulitnya warga mendapatkan makanan. Karena itu, para korban banjir mengandalkan dapur umum. Di Desa Blangperia, Kecamatan Samudra Aceh Utara misalnya, dapur umum didirikan untuk menyediakan makanan 3 kali sehari bagi warga terdampak. Akses penghubung seperti jembatan juga menjadi hal yang begitu penting. Jembatan darurat di Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan misalnya. Jembatan ini menghubungkan Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, namun terputus karena banjir bandang yang menerjang 2 pekan lalu. Jembatan darurat sempat dibangun, namun kembali putus dan hanyut karena air sungai meluap akibat hujan deras yang kembali turun. Saat ini jembatan kembali dibangun agar akses Tapanuli Selatan dan Tengah kembali terbuka. Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono bilang, pemerintah terus mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Namun, perlu waktu dan usaha yang tidak mudah. Kita sejak awal memang fokus pada upaya menggelar alat-alat berat. Jadi tahapannya memang demikian. Dan itu tidak mudah, karena untuk menggeser alat-alat berat itu juga dibutuhkan jalur yang baik dan aman. Dan itu hancur, rusak. Sehingga tahapan awal tentu kita perbaiki dulu agar alat berat juga bisa segera operasional. Nah, beberapa yang sedang bisa kita kerjakan adalah untuk secara temporer, sementara dulu menghubungkan titik-titik, tetapi untuk membangun kembali yang lebih permanen memang membutuhkan waktu. Jadi kami juga tidak ingin berlama-lama, kita pasti akan percepat itu. Saya ingin memastikan ada percepatan-percepatan, tapi juga bukan sembarangan. Percepatan perbaikan infrastruktur memang sangat dibutuhkan saat ini. Apalagi bertahan di daerah bencana tidaklah mudah.
Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan perbarui kondisi terkini di Aceh, Tamiang, Aceh bersama jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Dedi Ginting. Selamat pagi Emir, hingga pagi hari ini bagaimana pasokan listrik di sana? Apakah masih tergantung dengan genset? Ya, selamat pagi saudara. Memang sampai saat ini infrastruktur menjadi hal yang paling terdampak akibat banjir bandang Aceh Tamiang, dan saat ini perbaikan sejumlah infrastruktur terus dilakukan. Salah satunya adalah perbaikan listrik, dan hingga saat ini memang sebagian besar wilayah Aceh Tamiang untuk listrik sendiri belum pulih total, sehingga memang pada malam hari Aceh Tamiang ini masih dilanda gelap gulita akibat tidak adanya penerangan. Gelap gulita akibat tidak adanya penerangan. Adapun titik-titik penerangan di sejumlah tempat di Aceh Tamiang sebagian besar masih menggunakan ataupun mengandalkan genset, sementara warga lainnya masih banyak yang menggunakan lilin ataupun lampu petromak dan juga api unggun. Dan sampai saat ini memang perbaikan infrastruktur berupa jaringan listrik masih terus dilakukan karena memang dampak banjir itu sendiri meluluh lantahkan kota, termasuk salah satunya menumbangkan ataupun membuat tiang-tiang listrik di sepanjang jalan Aceh Tamiang ini ada di beberapa titik itu tumbang, sehingga memang butuh waktu yang tidak sebentar untuk memperbaiki salah satu jaringan listrik ini. Adapun selain fasilitas ataupun infrastruktur berupa jaringan listrik, kerusakan lainnya ada di layanan kesehatan yang pasca banjir kemarin sempat lumpuh total. Namun saat ini untuk layanan kesehatan sudah mulai kembali pulih, salah satunya di Rumah Sakit Umum Muda Sedia Aceh Tamiang yang hingga kini rumah sakit sudah bisa melayani pasien rawat jalan bagi yang membutuhkan perawatan intensif. Adapun selain itu infrastruktur lainnya adalah jalan raya yang saat ini terus dikebut untuk pembersihan jalan raya dari material-material lumpur. Begitu juga dengan jalan-jalan penghubung antara pusat kota dengan desa. Namun kemarin pada saat kami berkunjung ke salah satu desa bernama Desa Bundar, warga mengatakan memang untuk akses jalan desa menuju kota itu sudah dibersihkan, namun warga juga berharap adanya bantuan untuk membersihkan lingkungan desa mereka ataupun jalan-jalan kecil di desa tersebut yang masih tergenang lumpur. Begitu juga mereka mengharapkan adanya bantuan alat berat untuk membersihkan puing-puing rumah mereka ataupun bekas-bekas rumah mereka yang rusak akibat dihantam derasnya arus banjir. Emir, kemudian bagaimana dengan rencana agenda Presiden Prabowo Subianto yang akan menuju Aceh pada hari ini?